nama saya Rahmawati Ika Sukarsi, SSDMK, selaku staf pengajar S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan merupakan salah satu pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pada ibu hamil di tempat pelayanan kesehatan. Tujuan dari pemeriksaan kehamilan adalah 1. Memantau kesehatan ibu dan janin. 2. Memantau tumbuh kembang janin. 3. Deteksi dini adanya komplikasi baik pada ibu maupun janin. Tahap-tahap pemeriksaan pada ibu hamil adalah memperhatikan kondisi klinis ibu hamil, mengukur antropometri yang meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan dari ujung rambut sampai kaki, dan pemeriksaan panggul. Persiapan alat. Alat pelindung diri, selimut atau kain penutup, termometer, stetoskop, tensimeter, hammer, pen light, timbangan berat badan, pengukur tinggi badan, pita pengukur lila, medline, funendoskop, Doppler, jangka panggul, dan alat tulis. Pada saat pasien datang, sambut pasien dengan senyum, sapa, dan salam. Pastikan protokol kesehatan tetap terjaga, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum melakukan pemeriksaan, lakukan anamnesa pada ibu hamil dengan menanyakan identitas dan keluhan yang dirasakan oleh ibu. Mengukur berat badan. Siapkan alat di tempat yang datar dan terang. Cek dan atur timbangan pada angka 0. Persilahkan ibu meletakkan barang yang bisa menyebabkan bias hasil pengukuran. Persilahkan ibu untuk naik timbangan dengan tubuh menghadap skala timbangan. Baca skala timbangan secara tepat. Mengukur tinggi badan. Lepas alas kaki. Persilahkan ibu berdiri tegak lurus, kepala tegak dan menghadap ke depan, badan membelakangi alat pengukur. Ukur tinggi badan ibu dan baca skala dengan tepat. Mengukur lingkar lengan atas. Bebaskan lengan kiri ibu dari kain atau baju yang tebal. Tentukan titik pengukuran dengan cara tekuk siku tangan ibu, ukur pertengahan siku dan akromion atau pangkal lengan atas dengan menggunakan pita ukur. Baca pita tepat di bawah tanda panah. Mengukur tanda-tanda vital. Ukur tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan ibu. Pemeriksaan kepala. Periksa adanya edema pada wajah, periksa mata ibu, dan periksa konjungtiva pucat atau tidak, periksa hidung ibu, periksa mulut, gigi, dan gusi ibu. Pemeriksaan payudara. Posisikan tangan pasien di samping, periksa bentuk, ukuran payudara. Periksa hiperpigmentasi areola dan puting susu serta kebersihannya, adanya pengeluaran kolostrum, dan lakukan palpasi secara sistematis untuk mengetahui adanya benjolan abnormal atau tidak. Pemeriksaan abdomen. Periksa tinggi fundus uteri ibu.
Atur kaki ibu sedikit ditekuk. Menengahkan rahim dengan kedua tangan. Lakukan fiksasi dengan cara menahan fundus uteri. Letakkan titik 0 midline pada pinggir atas simfisis. Tarik melewati garis tengah abdomen sampai puncak fundus uteri. Pemeriksaan Leopold. Pemeriksa berdiri di sebelah kanan ibu menghadap perut ibu. Mengatur kaki ibu sedikit ditekuk 30-45 derajat. Mengupayakan suhu tangan pemeriksa sesuai dengan suhu kulit ibu. Misalnya dengan menggosok secara ringan kedua tangan agar hangat dan sesuai suhu ibu. Leopold 1. Ibu berbaring terlentang, lutut ditekuk atau dorsal recumbent. Memperhatikan apakah uterus sudah terletak di tengah-tengah perut penderita. Apabila belum, harus diketengahkan. Tangan kiri menahan fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus uteri dan menggeser telapak tangan kanan kiri untuk menentukan bagian janin pada fundus uteri. Tangan kanan mengukur TFU dengan jari. Usia kurang dari 20 minggu atau menggunakan midline untuk usia lebih dari 20 minggu dari tepi atas simfisis ke arah fundus. Cara McDonald. Leopold 2. Tangan diturunkan ke samping uterus kanan dan kiri sejajar dengan pusar. Mendorong perut ke arah lateral kanan mulai dari atas ke bawah, sedangkan tangan kiri menahan dan sebaliknya. Merasakan adanya tahanan memanjang, kuat, datar, luas. Ini adalah deskripsi punggung. Merasakan adanya bagian-bagian kecil janin atau ekstremitas. Leopold 3. Satu tangan di bagian bawah uterus, ibu jari sebelah kanan dan jari-jari lain di sebelah kiri meraba dan menentukan apa yang terletak di bagian bawah uterus dengan merasakan apa yang terdapat pada bagian bawah ibu. Bila terdapat bagian yang bundar, keras, melenting, dan dapat digoyangkan, maka bagian ini adalah kepala. Bila terdapat bagian yang lebih besar, lembek, dan sukar digoyangkan, bagian ini adalah bokong. Jika bagian terbawah presentasi masih bisa digoyangkan, berarti presentasi belum masuk pintu atas panggul. Jika sudah tidak bisa digoyangkan, presentasi sudah masuk pintu atas panggul. Leopold 4. Seberapa jauh presentasi janin masuk ke dalam PAP? Pemeriksa menghadap ke kaki ibu. Letakkan ujung jari-jari pada bagian samping bawah uterus kanan dan kiri. Sarankan ibu menarik nafas dan melepas. Perhatikan ujung jari konvergen. Jika ujung jari tangan kanan dan kiri menyatu, berarti presentasi belum masuk PAP. Dan divergen jika ujung jari tangan kanan dan kiri tidak menyatu, berarti sudah masuk PAP. Pemeriksaan DJJ dengan funendoskop. 1. Luruskan kaki ibu. 2. Tentukan puntum maksimum. 3. Letakkan funendoskop pada puntum maksimum. 4. Bedakan DJJ dan denyut nadi ibu. 5. Hitung 1 menit penuh. Pemeriksaan DJJ dengan Doppler. 1. Luruskan kaki ibu. 2. Tentukan puntum maksimum. 3. Oleskan jeli. 4.
letakkan Doppler pada puntung maksimum. 5. Lihat hasil DJJ pada layar Doppler. Pemeriksaan ekstremitas. Memeriksa apakah tangan dan kaki odem, pucat pada ujung jari. Memeriksa dan meraba kaki untuk mengetahui adanya varises. Memeriksa refleks patella dengan cara lutut ditopang dengan tangan kiri, tangan kanan melakukan perkusi. Apakah hipo atau hipervoluntir? Mengukur panggul. Mengukur distansia spinarum dengan cara cari sias sinista dan dextra. Tempatkan kedua ujung jangka tepat pada kedua sias. Untuk memfiksasi jangka agar tidak goyang, pangkal jangka bisa ditempelkan pada perut bidan. Membaca dan mencatat ukuran distansia spinarum pada skala jangka. Ukuran normal 23 hingga 26 cm. Tanpa melepas jangka, geser ujung jangka ke belakang menyusuri crista iliaca sampai jarak terjauh. Membaca dan mencatat ukuran distansia cristarum pada skala jangka. Mengukur lingkar panggul dengan cara menempatkan ujung midline mulai tanda 0 di tepi atas simpisis, menarik dan menyusuri midline dan menempatkan di pertengahan antara trochanter mayor dan sias kiri. Kemudian menarik midline ke processus spinosus lumbal kelima, menarik midline dan menempatkan ke pertengahan trochanter mayor dan sias kanan, menarik midline ke tepi atas simpisis. Membaca dan mencatat ukuran lingkar panggul. Membantu ibu merapikan dan duduk pada kursi yang disediakan. Setelah melakukan seluruh rangkaian pemeriksaan, jelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, berikan KIE sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, jadwalkan kunjungan ulang, lakukan pendokumentasian.